Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang menentukan daerah asal atau domain dan daerah hasil atau rank pada suatu fungsi. Tapi sebelumnya, video ini akan saya bagi dua. Pertama, saya hanya akan membahas tentang review konsep fungsi. Kemudian pada video selanjutnya, yaitu video yang kedua, saya akan membahas inti dari materi hari ini. Baiklah, kita mulai saja untuk video yang pertama. Saya akan membahas tentang konsep fungsi. Namun, sebelum konsep fungsi, kita harus ingat kembali konsep relasi. Nah, relasi. Apa itu relasi? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah biasa menggunakan kata relasi yang bermakna sebagai hubungan. Nah, dalam matematika, relasi ini merupakan suatu hubungan antara dua himpunan yang tidak kosong. Oke, saya beri contoh ya. Di sini saya punya dua himpunan. Yang pertama golongan darah, yang kedua adalah keluarga Riko. Namun, di sini belum ada panahnya, yang berarti belum ada hubungan. Sekarang coba kita tentukan apa kira-kira hubungan yang cocok untuk golongan darah dan keluarga Riko. Dan yang tepat adalah golongan darah dari. Kemudian sebelum saya menentukan hubungannya atau panahnya kemana, kita ingat lagi apa saja komponen-komponen yang ada pada relasi. Yang pertama yaitu daerah asal atau domain, kemudian daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau rank. Nah, yang mana saja? Pada himpunan golongan darah dan keluarga Riko, yang merupakan domain atau daerah asalnya adalah himpunan golongan darah. Sedangkan kodomainnya adalah himpunan keluarga Riko. Bagaimana untuk rank? Nah, karena belum ada nampak hubungan antara himpunan A dan himpunan B, maka di sini kita belum bisa menyimpulkan mana yang ranknya. Kemudian, kalau misalnya himpunannya saya balik, seperti ini, keluarga Riko pada himpunan yang pertama, kemudian golongan darah pada himpunan yang kedua, apakah relasi ini masih cocok kita pakai? Ya, kita coba ya. Kakek golongan darah dari A. Nah, tidak sesuai. Jadi, kalau kita balik, relasinya juga akan berubah. Yang cocok yaitu pemilik golongan darah. Kita bisa sesuaikan kakek pemilik golongan darah A, nenek pemilik golongan darah B, dan begitu seterusnya. Kemudian bagaimana dengan komponennya? Tentu saja juga akan berubah. Nah, di sini yang sebagai domain adalah keluarga Riko. Kemudian yang sebagai kodomain atau rank di sini adalah himpunan golongan darah. Jadi di sini ada catatan, jika semua anggota himpunan kodomain mendapatkan pasangan, maka anggota himpunan rank sama dengan anggota himpunan kodomain. Nah, jadi kesimpulannya, domain biasanya terletak di sebelah kiri dan kodomain terletak di sebelah kanan. Jadi dari A ke B, jadi A-nya adalah domain, B-nya kodomain. Jika dari B ke A, maka domainnya B dan kodomainnya A. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram himpunan pasangan terurut dan diagram Kartesius. Berikut ini adalah cara penyataan relasi pemilik golongan darah dalam 3 cara tersebut. Pertama, diagram panah. Kemudian himpunan pasangan terurut. Dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Oke, contoh selanjutnya untuk relasi. Diketahui A 1, 2, 3, 4, 5 dan B 2, 4, 6, 8, 12. Dari A ke B dihubungkan relasi setengah dari dengan daerah asal atau domainnya adalah himpunan A,
Kemudian daerah kawan atau pedomannya adalah himpunan B. Daerah hasil ranknya adalah 2, 4, 6, dan 8. Karena 12 tidak masuk ke dalam rank, karena dia tidak memiliki pasangan. Jika kita sajikan ke dalam diagram panah himpunan pasang terurut dan diagram kartesius, maka bisa Ananda perhatikan cara membaca himpunan pasang terurut. Karena A tadi setengah dari B, maka kita untuk pasangan terurut kita sajikan sesuai dengan pasangannya masing-masing. Seperti 1 pasangannya 2, 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6. Langkah baiknya kita membunyikan sesuai dengan nama relasinya. 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam konsep fungsi atau pemetaan. Ilustrasi tentang bagaimana sebuah mesin bekerja, mulai dari masukan atau input, kemudian diproses dan menghasilkan keluaran atau output, adalah salah satu contoh bagaimana fungsi dalam matematika bekerja. Nah, misalkan X kita ganti nilainya dengan 5, maka 2X ditambah 5, kita substitusikan nilai X-nya dengan 5, dijumlahkan dengan 5 akan menghasilkan 15. Maka di sini dengan masukan X sama dengan 5, maka mesin akan bekerja dan luarannya adalah 15. Lalu, apa hubungan atau beda relasi dan fungsi? Nah, di sini saya sajikan beberapa bentuk relasi, dan di sini juga sudah dijelaskan mana yang relasi dan fungsi dan mana yang bukan. Pada gambar yang pertama, ini merupakan relasi tapi bukan fungsi. Pada gambar yang kedua, ini merupakan relasi tapi bukan fungsi. Pada gambar yang ketiga, ini merupakan relasi dan sekaligus fungsi. Kemudian pada gambar berikutnya, di sini akan saya jelaskan. Pada gambar yang pertama, ini bukan fungsi karena terdapat anggota A yang tidak memiliki pasangan. Kemudian pada gambar yang kedua, juga merupakan bukan fungsi karena terdapat anggota A yang dipasangkan dengan 2 anggota B. Untuk gambar yang ketiga, ini merupakan fungsi karena setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Nah, jadi kesimpulannya adalah fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat 1 anggota himpunan B. Jelas pada contoh 1 dan contoh 2 bukan merupakan fungsi karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan dan ada anggota A yang dipasangkan dengan 2 anggota B. Jadi, anggota himpunan A nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh ya. Kemudian, bagaimana kita menentukan fungsi pada grafik? Di sini saya sudah menyajikan ada 6 buah grafik dan untuk gambar ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-6 ini merupakan fungsi. Kemudian bagaimana cara kita mencek bahwa ini adalah fungsi? Ananda tinggal membuat garis lurus. Nah, seperti ini. Lurus sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang kita lihat adalah adakah garis tersebut memotong 2 kali pada grafik. Jika ada, dan itu terjadi pada gambar nomor 3 dan nomor 5. Nah, jika ada memotong grafik 2 kali pada sumbu X,
maka itu bukan fungsi ya. Jadi di sini nampak bahwa gambar 1, 2, 4, dan 6 adalah fungsi. Kita lihat untuk notasi fungsi. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. F.2x panah 2x tambah 5 ini dibaca dengan fungsi F memetakan x ke 2x tambah 5. Kemudian bentuk lainnya fx sama dengan 2x tambah 5 atau y sama dengan 2x tambah 5. Jadi fx adalah nilai y untuk sebuah nilai x yang diberikan, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx, yang berarti bahwa y adalah fungsi dari x. Dan y juga disebut sebagai bayangan dari x. Di sini kita akan melihat apa-apa saja jenis fungsi. Pada soal nomor 1, fx sama dengan 2x tambah 3. Ini termasuk ke dalam fungsi linear, di mana bentuk umumnya yaitu fx sama dengan ax tambah b dengan a tidak sama dengan 0, dan grafiknya berupa garis lurus. Kemudian ciri-ciri yang paling gampang kita lihat adalah dengan variabel x-nya pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian pada soal yang kedua, pada fungsi yang kedua, gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 3 merupakan fungsi kuadrat dengan bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0, dan grafiknya berupa parabola. Kemudian ciri-ciri yang paling gampang kita lihat adalah dengan pangkat variabel tertingginya yaitu 2. Karena di sini saya menggunakan variabel x, maka yang kita lihat adalah pangkat tertinggi dari variabel x, yaitu 2. Kemudian, untuk fungsi yang ketiga, fx sama dengan 1 per x tambah 4. Nah, ini disebut dengan fungsi rasional atau fungsi pecahan. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan gx per hx dengan hx tidak sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, untuk fungsi hx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 6x tambah 9. Ini disebut juga dengan fungsi irasional atau fungsi akar. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan akar dari gx, dengan syarat gx besar sama dari 0. Nah, dari keempat jenis fungsi di atas, bisakah kita menentukan anggota daerah asal domain dan anggota daerah hasil range? Oke, baiklah. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lanjut pada video yang kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.